Anies Baswedan di media sosial diserang dan difitnah terus oleh gerombolan buzzer. Ternyata di dunia nyata warga Jakarta menyatakan puas dengan kinerja Anies Baswedan selama menjadi gubernur. Mudah-mudahan kinerja Anies dari gubernur menjadi capres nanti jika terpilih jadi presiden, mudah-mudahan kinerjanya untuk memajukan bangsa itu terrealisasi. Pak Anies memimpin Jakarta sangat banyak perubahan yang positif ya, baik itu dari infrastruktur, terus angkutan umum dan lain sebagainya. Pak Anies Baswedan bisa memimpin Indonesia itu semakin maju dan semakin sukses, gitu aja doanya Mbak Iya. Saya orangnya baik, alhamdulillah orangnya baik, ya bisa memimpin selama menjadi gubernur baik banget. Banyak perubahan-perubahan yang dilakukan ya, seperti jalan trotoar menjadi bagus. Contohnya busway sekarang juga banyak perubahan, dari segi fasilitas juga. Cocok ya, sangat pas sekali. Karena kinerja Pak Anies sudah terbukti walaupun jarang diekspos gitu. Sangat baik sekali. Nah, sosoknya sangat menyenangkan. Banyak bekerja, tidak banyak retorika. bagus banget sih Pak kerjanya, karena bisa dilihat sendiri kan, kita sekarang bisa banyak buktinya nih, kayak misalkan banyak halte-halte bis baru, terus juga banyak wisata-wisata baru. Saya tidak akan bicara panjang, biarkan kenyataan yang berbicara panjang. Tidak usah pernyataan-pernyataan panjang, tapi kenyataannya yang bercerita dengan panjang. Yang kedua, saya tidak akan bicara panjang karena perjalanan ke depan masih panjang. Ini belum selesai. Ya, secara umum dari 2017 sampai 2022 paling tidak masyarakat bisa melihat beberapa catatan kami ya, yang bisa disebut sebagai salah satu kinerja dari Pak Anies. Ya, tentu paling tidak saya menyebutkan misal mulai dari kemacetan lalu lintas dan juga polusi udara. Kita tahu Jakarta sebagai salah satu kota yang terburuk kualitas udaranya. Nah, kemacetan lalu lintas juga masih menjadi PR kita ya. Apalagi kalau hari-hari ini kita lihat pagi dan sore itu menjadi macet ya. Oleh karena itu ini PR yang menurut saya yang harus dilakukan pembenahan besar-besaran. Jadinya klaim-klaim ini yang sebenarnya kemudian muncul. Bagi saya yang sebagai peneliti, sebagai dosen, tentu ingin ada dokumen resmi yang bisa diterima, bisa dibaca tentang 5 tahun Pak Anies plus diskon selama COVID 2 tahun, apa yang sudah dilakukan dan tidak dilakukan. Jadi pemerintahan itu bekerja dengan rencana. Kemudian nanti diukur keberhasilannya dari rencana itu terlaksana atau tidak. Ini berbeda dengan survei. Kalau survei itu mengukur perasaan, pikiran, pendapat publik. Kalau program pemerintah itu diukur berdasarkan terlaksana atau tidaknya rencana. Karena itu kami konsentrasi pada perencanaan ini, pelaksanaan. Kami bersyukur bahwa 73% penduduk Jakarta mengatakan kotanya lebih baik sekarang. Dalam 1 tahun ada kemajuan. Kami bersyukur dengan perasaan itu. Saya kira bahwa soal Jakarta ini kan soal sustainability development ya. Betul Pak Heru itu bilang bukan lagi bicara sini siapa yang kemudian mewariskan, tapi ini adalah untuk kepentingan Jakarta secara umum. Nah, ini kan sebenarnya adalah hal-hal yang tidak mudah kita urai, soal hitam dan putih apa yang dilakukan oleh Pak Anies. Tapi intinya satu, Pak Anies ini sudah menjadi komoditas politik. Hitam dan putihnya Pak Anies itu memantik spekulasi yang Anies Baswedan di media sosial diserang dan difitnah terus oleh gerombolan buzzer. Ternyata di dunia nyata warga Jakarta menyatakan puas dengan kinerja Anies Baswedan selama menjadi gubernur. Survei yang diadakan Populi Center menunjukkan 83,5% warga Jakarta puas dengan kinerja mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu terlihat dari penilaian warganya yang merespon positif atau puas pada 15 program kinerja Anies. Saat ditanyakan 27 program pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, terdapat 15 program yang mendapatkan penilaian positif baik puas, yakni program dengan kepuasan di atas 60%, ujar peneliti Populi Center Dimas Ramadan dalam keterangannya. Ada pun 15 program yang memperoleh respon baik, antara lain Taman Maju bersama dengan kepuasan 84,2%, penerangan jalan 81,9%, Kartu Jakarta Sehat atau KJS Plus 80,3%, pengelolaan sampah 77%, pemeliharaan jalan 76,2%, Jaklingko 75%, program air bersih 73,8%, dan Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus 73,5%. Kemudian pembangunan dan pengoperasian LRT 73,4%, pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS 71,6%, revitalisasi Taman Ismail Marzuki 68,5%, penataan kampung kota 68%, revitalisasi bangunan atau sekolah rendah emisi 65,5%, program pariwisata 61,7%, dan pembangunan intermediate treatment facility atau ITF di standar 61%. Mengingat banyaknya penilaian positif atau baik atau puas pada program yang telah ada, hal ini berdampak pada tingginya tingkat kepuasan terhadap pemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, ungkap Dimas. Hasil survei tersebut, kata Dimas, menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Anies Baswedan meningkat dibandingkan survei sebelumnya. Pada survei kali ini, rata-rata kepuasan warga Jakarta terhadap program kinerja Anies berada pada angka 7,66 pada skala 1-10 dengan akumulasi skor puas di atas 60%, yaitu sebesar 83,5%, serta akumulasi skor tidak puas sebesar 15,8%. Untuk diketahui, Populi Center menyelenggarakan survei ini di Provinsi DKI Jakarta mulai tanggal 9 hingga 16 Oktober dengan sampel responden terbesar secara proporsional di 60 kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Metode pengambilan data dalam survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 600 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat atau multing random sampling dengan margin of error 4% dan tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan menggunakan pendanaan internal, ujar Dimas. Sebelumnya, survei dari LSI juga menemukan fakta lebih dari 80% warga DKI Jakarta menyatakan puas dengan kinerja Anies Baswedan selama menjadi gubernur.